Pagi anak-anak. Pada hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Bapak akan presensi terlebih dahulu. Rifki, Hadir. Ardi, Hadir. Yusril, Hadir, Pak. Anissa. Hadir. Oke. Nah, bagaimana kabar kalian? Apakah kalian sehat semua? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat, Pak. Walaupun kita dalam pembelajaran jarak jauh dan ini masih pandemi COVID, semoga kalian tetap sehat-sehat selalu ya. Nah, dan kalian harus gembira, apalagi pelajaran olahraga, kalian harus senang. Nah, sebelumnya Bapak akan bertanya terlebih dahulu, apakah kalian ada yang suka sepak bola atau lari maraton atau balap sepeda? Ada yang suka enggak? Saya, Pak, suka sepak bola, Pak. Pak. Oke. Kalian suka Mohon maaf Pak, itu di mute itu Pak. Hidupin dulu Pak. Pak, suaranya tidak terdengar, Pak. Itu di mute Pak. Mohon dihidupkan dulu Pak. Halo? Sudah Pak. Halo Pak. Terdengar. Oke. Menurut kalian, apa yang harus dimiliki oleh seorang atlet tersebut yang sudah Bapak sebutkan tadi? Ada yang bisa menjawab? Sepertinya. Daya tahan? Nggih, Pak. Oke, ya bagus, benar. Yang harus dimiliki oleh seorang atlet adalah daya tahan tubuh, daya tahan otot. Jadi, ketika seorang atlet memiliki daya tahan otot yang baik, maka performanya itu juga akan baik. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang daya tahan otot. Oke, sebentar Bapak akan share screen kepada kalian. Apakah sudah terlihat? Belum. Bentar, Pak, belum. Belum. Bentar. Belum Pak. Belum ada ya? Belum. Apakah sudah terlihat? Oke. Kita langsung mulai pada slide yang pertama. Nah, daya tahan otot. Apa sih itu daya tahan otot? Daya tahan otot itu adalah kesanggupan otot dalam mengatasi beban atau suatu rintangan secara berulang-ulang. Contohnya otot kaki ketika berlari dalam jarak jauh. Itu merupakan pendapat dari H. Ghaffar Ahmad pada tahun 2007. Pendapat lain mengatakan bahwa daya tahan otot adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan kelompok ototnya untuk berkontraksi terus-menerus dalam waktu yang cukup lama dengan beban tertentu. Latihan beban yang baik untuk anak-anak dan orang dewasa adalah fokus pada bentuk yang baik dan pengulangan yang berulang sebelum melakukan angkat beban yang lebih berat dan melakukan pengulangan yang lebih sedikit. Jadi, secara sederhananya, daya tahan otot itu adalah kemampuan otot untuk melakukan pengangkatan beban secara berulang dalam waktu yang relatif lama tanpa mengalami kelelahan ataupun kesusahan. Nah, contoh dari daya tahan otot adalah ketika kita lari maraton itu otot kaki kita
harus mempunyai daya tahan yang baik. Nah, dalam melakukan latihan, sebelum latihan kekuatan, kita harus terlebih dahulu untuk latihan daya tahan otot. Jadi, ketika daya tahan otot kita sudah baik, maka kita bisa berlatih kekuatan otot. Seperti itu ya, anak-anak. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu daya tahan otot, sekarang Bapak akan membagi subbab dari materi ini kepada kalian. Yang pertama adalah, jadi nanti Bapak akan membagikan kalian untuk belajar tentang prinsip, metode, apa itu 1RM, dan lain sebagainya. Nanti kalian baca, kalian pahami, dan Bapak akan berikan kalian waktu sekitar 8-10 menit. Kemudian kalian nanti akan menjelaskan secara bergantian. Seperti itu, sumbernya dari modul yang kemarin sudah Bapak berikan kepada kalian. Apakah bisa dipahami sampai sini? Halo, tes. Paham, Pak. Oke, kalau paham, yang pertama adalah prinsip latihan daya tahan otot yang akan dijelaskan oleh Yusril. Oke, Yusril. Iya, Pak. Ya, Prinsip daya tahan otot ya, Pak. prinsip latihan daya tahan otot. Kemudian Ya, yang Pak. kedua adalah metode latihan daya tahan otot akan dibaca dan dipahami oleh Ardi. Ardi. Siap, hadir Pak. Oke. Kamu latihan daya tahan otot ya. Boleh diulangin Pak, putus-putus Pak. Ardi, kamu membaca dan nanti akan menjelaskan metode latihan daya tahan otot. Baik Pak. Nah, selanjutnya apa itu 1RM akan dibaca dan dipahami oleh Rifki. Oke, Rifki? Siapa? Oke. Yang selanjutnya adalah manfaat latihan daya otot dan manfaat latihan otot akan dipelajari oleh Anissa. Siapa? Dan yang terakhir ini, hal yang perlu diperhatikan dalam latihan daya tahan otot. Siapa yang mau membaca ini? Yusril bisa? Bisa, Pak. Oke. Kalau sudah jelas, ini Bapak akan berikan kalian waktu 8-10 menit. Nanti kalau sudah itu, kalian langsung menjelaskan secara bergantian ya. Oke? Pak, saya tadi metode atau apa, Pak? Kamu manfaat latihan daya tahan otot. Oh iya. Oke, Pak. Jadi yang pertama prinsip latihan Yusril. Yang kedua metode latihan Ardi. Apa itu 1RM Rifki? Manfaat latihan daya tahan otot Yusril, Anissa, dan yang terakhir hal yang perlu diperhatikan dalam latihan daya tahan otot Yusril lagi. Seperti itu ya anak-anak. Oke. Langsung saja dimulai dari sekarang Bapak beri waktu 8-10 menit.
Halo anak-anak, apakah sudah? Belum, Pak. Sebentar. Oh ya, 2 menit lagi ya. Iya, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Langsung saja kita mulai ya. Apa yang sudah kalian baca dan pahami. Sekarang kalian jelaskan bergantian satu persatu. Dimulai dari Yusril dulu ya. Tentang prinsip latihan daya tahan otot. Iya, Pak. Oke, Oke, langsung saya langsung dimulai. menjelaskan ya, Pak. Oke. Jadi kita sebelum saya baca mengenai prinsip latihan daya tahan otot, prinsip latihan daya tahan otot itu ada 4, Pak. Jadi yang pertama ada prinsip kelebihan dulu, kelebihan beban atau biasa disebut dengan overload. Ini adalah peningkatan resistensi terhadap otot yang berolahraga ke tingkat yang lebih besar dari yang digunakan sebelumnya. Seperti itu, Pak. Lalu Ya. ada prinsip kemajuan. Prinsip kemajuan ini adalah peningkatan bertahap. Artinya setelah kita melakukan pelatihan atau latihan terus itu kita harus melihat kemajuan latihan kita. Seperti itu, Pak, kalau saya cerna. Lalu yang ketiga itu ada prinsip kekhususan. Jadi prinsip kekhususan ini dimaksudkan untuk pada saat kita latihan kita akan mengkhususkan bagian mana yang kita latih. Seperti itu, Pak. Jadi setelah itu ada prinsip keteraturan, yaitu aktivitas harus dilakukan secara teratur agar efektif dan periode tidak aktif yang lama dapat menyebabkan hilangnya manfaat yang dicapai selama sesi latihan. Jadi maksudnya prinsip keteraturan ini tuh kita latihan itu misalnya seminggu 3 kali, kita harus seminggu kemudiannya harus sama. Seminggu 3 kali dengan hari yang sama. Seperti itu, Pak. Sehingga latihan kita secara teratur dan terjadwal. Seperti itu, Pak. Lalu ada yang terakhir, ada prinsip individualitas. Itu prinsip yang digunakan pada diri kita sendiri artinya, atau biasa disebut prinsip yang berada dengan kekuatan kita. Seperti kayak misalnya fisik kita atau kebugaran kita itu kan berbeda-beda daripada orang yang lain ya, Pak. Sehingga kita harus menggunakan prinsip individualitas ini untuk melatih kekuatan daya tahan otot kita. Karena yang mengetahui kekuatan daya tahan otot kita itu kita sendiri. Seperti itu, Pak. Ya, bagus sekali. Itu tadi penjelasan dari Yusril tentang prinsip-prinsip latihan daya tahan otot. Jadi prinsip itu tadi benar dikatakan Yusril ada 5, yaitu prinsip
overload atau kelebihan. Yang kedua adalah prinsip kemajuan. Yang ketiga adalah prinsip kekhususan, dan kemudian ada prinsip keteraturan, dan yang terakhir adalah prinsip individualitas. Jadi dalam kita melakukan latihan daya tahan otot, kita harus menerapkan prinsip-prinsip tersebut agar latihan itu dapat maksimal dan dapat menghasilkan manfaat yang baik. Oke, seperti itu ya. Sekarang lanjut yang kedua, tentang metode latihan daya tahan otot yang akan dijelaskan oleh Mas Ardi. Oke, silahkan Mas Ardi. Baik, Pak. Ya, metode latihan daya tahan otot itu ada 3 ya, Pak. Yang pertama itu ada latihan beban tubuh, lalu yang kedua ada latihan dengan teman, lalu yang ketiga ada alternatif metode latihan. Nah, kalau latihan beban tubuh itu contohnya seperti push up, lalu sit up, dan pull up. Itu contoh latihan dari beban tubuh. Lalu untuk yang contoh latihan dengan teman itu saat kita sedekat mungkin untuk memastikan keamanan dan kemudahan bekerja sama gitu Mas. Jadi kita latihannya pakai berpasangan. Lalu yang ketiga alternatif metode latihan. Nah, alternatif metode latihan ini menggunakan peralatan sebagai beban, misalnya resisten, band, ban bisa disesuaikan dengan kemampuan. Sudah itu Pak. Ya, bagus sekali penjelasan dari Mas Ardi. Jadi tepat sekali, metode latihan itu ada 3. Yang pertama tadi adalah metode latihan menggunakan beban diri sendiri, misalnya push up, back up, sit up. Nah, itu merupakan termasuk latihan beban diri sendiri. Yang kedua adalah berpasangan dengan teman. Yang perlu diingat ketika kita melakukan latihan berpasangan, kita harus memilih pasangan kita itu yang sesuai dengan diri kita. Misalnya saya beratnya 70 kilo. Nah, saya latihannya dengan orang yang beratnya itu sekitar itu. Jadi tidak ada yang terbebani, jadi seimbang gitu loh. Nah, misalkan Mas Ardi beratnya 60, terus latihannya sama yang beratnya 90. Nah, itu kan nanti Mas Ardi akan kesusahan. Jadi, dalam berpartner itu harus seimbang agar saling membantu lah. Nah, yang terakhir tadi benar adalah menggunakan metode lain. Metode lain ini bisa menggunakan peralatan-peralatan seperti di latihan gym atau bisa menggunakan resisten band seperti itu. Nah, itu juga bisa disesuaikan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Seperti itu. Kemudian lanjut ke apa itu 1RM. Kita sekarang coba dijelaskan Mas Rifki. Silahkan Mas Rifki. Baik, Pak. Oke, apa itu 1 RM? Jadi RM itu adalah repetisi maksimal. Nah, maksudnya itu adalah beban maksimum yang dapat diangkat 1 kali usaha repetisi maksimum. Nah, untuk membahas konsep maksimum 1 pengulangan atau 1 RM ini dibutuhkan kehati-hatian yang ekstrim. Jadi tindakan pencegahan keselamatan itu seharusnya diajarkan terlebih dahulu, dan bahwa pengangkatan 1 RM itu sama sekali tidak boleh digunakan untuk mendapatkan intensitas pelatihan. Jadi anak-anak itu tidak boleh terkena beban yang lebih besar dari 70 hingga 80% dari perkiraan 1 RM. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, tepat sekali. Jadi 1 RM itu tadi sudah benar dijelaskan oleh Mas Rifki. Dalam melakukan metode latihan, kalian bisa berpedoman pada 1 RM tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ke yang keempat adalah manfaat dari latihan daya tahan otot. Bisa dijelaskan oleh Mbak Anissa. Ya Pak, sebentar. Manfaat ya Pak tadi? Ya, manfaat. Nah, untuk manfaat
Mbak Anissa. Iya Pak, sebentar. Nah, untuk Ya. manfaat latihan daya tahan, yang pertama ada peningkatan kekuatan otot, kemudian yang kedua ada peningkatan kekuatan otot atau kemampuan untuk mengerahkan kekuatan dengan cepat, yang ketiga peningkatan daya tahan otot, yang keempat peningkatan kebugaran aerobik menggunakan latihan beban sirkuit. Yang selanjutnya pencegahan cedera muskuloskeletal. Yang selanjutnya peningkatan kinerja olahraga, kemudian mengurangi resiko patah tulang di masa dewasa, dan peningkatan perkembangan tulang baik dalam kekuatan tulang dan pertumbuhan tulang serta periode pertumbuhan tulang. Anak-anak pasca puber mendapatkan manfaat ini, ditambah banyak manfaat kesehatan yang terkait dengan program pelatihan resistensi orang dewasa termasuk yaitu peningkatan profil lipid darah, peningkatan komposisi tubuh, peningkatan kesehatan mental, dan kesejahteraan. Yang terakhir ada sikap yang lebih positif terhadap aktivitas fisik seumur hidup. Nah, keselamatan merupakan perhatian dalam setiap aspek pendidikan jasmani dan kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan, tetapi sangat penting untuk mengikuti pedoman keselamatan. Seperti itu, Pak. Ya, itu tadi adalah manfaat dari latihan daya tahan otot. Jadi, ketika kita berlatih daya tahan otot itu tidak ada ruginya bagi kita jika kita melakukannya dengan benar dan dengan sungguh-sungguh. Kita akan mendapatkan banyak manfaat seperti yang sudah disebutkan oleh Mbak Anissa. Oke. Yang terakhir adalah hal yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan latihan daya otot, latihan daya tahan otot yang akan dijelaskan oleh Mas Yusril. Silahkan Mas Yusril. Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi sebelum kita melatih daya tahan otot, kita harus memperhatikan hal-hal agar tidak terjadinya cedera, biar kita juga bisa mendapat manfaat dari latihan daya tahan otot itu. Jadi yang pertama, anak harus siap secara psikologisnya. Jadi anak-anak seperti kita itu harus siap secara psikologis seperti itu. Tetapi biasanya untuk anak di bawah umur itu biasanya tidak diperbolehkan untuk mengangkat beban yang lebih berat seperti itu. Lalu yang kedua harus ada pengawasan. Maksudnya biasanya kalau kita latihan di daya tahan itu di fitness center seperti itu harus biasanya ada instruktur atau penjaganya. Lalu ada teknik dan keamanan seperti itu. Lalu ada perhatian yang khusus untuk melakukan alat-alat itu. Lalu harus memperhatikan rentang gerak penuh. Jadi maksudnya rentang gerak penuh itu kita misalnya melakukan gerak itu jangan sampai melebihi kinerja gerak otot kita seperti itu. Mungkin itu Pak. Ya, tepat sekali yang dikatakan Mas Yusril. Jadi dalam latihan daya tahan otot itu kita harus memperhatikan hal-hal yang sudah dibicarakan tadi. Agar apa? Agar ketika kita latihan, itu benar-benar kita mendapatkan manfaat dari latihan daya otot tersebut, daya tahan otot tersebut, dan tidak menimbulkan cedera. Dan yang terpenting adalah sebelum kita melakukan latihan, kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Kemudian pada hari ini kita sudah belajar banyak hal tentang prinsip, metode latihan, manfaat. Kita sudah tahu apa itu 1RM dan apa itu yang diperhatikan dalam latihan daya tahan otot. Sekarang Bapak akan share screen lagi sebentar. Ada sedikit soal buat
Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Nah, simpulan dari pembelajaran kali ini adalah daya tahan otot adalah kesanggupan otot dalam mengatasi beban atau suatu rintangan secara berulang-ulang. Contohnya adalah otot kaki dalam lari maraton. Prinsip latihan daya tahan otot ada 3, ada 5, yaitu overload, kemajuan, kekhususan, keteraturan, dan individualitas. Kemudian metode latihan tadi ada 3, yaitu latihan dengan beban sendiri, latihan dengan berpasangan, dan latihan menggunakan alat. Latihan daya otot jika dilakukan secara maksimal akan memberikan banyak manfaat kepada diri kita. Tetapi dalam latihan harus benar-benar mengerti metode latihan atau didampingi oleh orang yang ahli agar tidak menimbulkan cedera. Jadi seperti itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang Bapak akan memberikan soal kepada kalian. Ada 3 soal pilihan ganda. Nah, nanti kalian menjawab soal tersebut, kemudian kalian tulis dan kalian langsung saja kirimkan ke grup WA. Jadi sebentar lagi Bapak akan tampilkan soalnya, nanti kalian langsung menjawabnya, difoto terus dikirimkan ke grup WA. Seperti itu ya anak-anak, apakah ada pertanyaan? Siap, paham, Pak. Oke, langsung saja ya. Oh ya, kirimnya itu 15 menit setelah Bapak akhiri pembelajaran pada hari ini. Jadi nanti kalau kalian 15 menit belum mengirimkan, Bapak anggap tidak mengirimkan tugas dan nilai kalian akan 0. Jadi kalian harus disiplin waktu ya. Oke, bisa Siap. dimulai? Bisa dimulai? Nah, ini. Soal yang pertama adalah yang merupakan prinsip latihan daya otot adalah sebagai berikut. Kecuali Pak izin Pak, share screen-nya kok nggak jalan ya Pak? ini udah kelihatan belum? Ini adanya pembagian diskusi Pak. Iya, Pak. Oh, Belum sebentar. jalan anunya, Pak. Sebentar. Juga belum ini? Sudah Pak, ini sudah Pak. Ya. Ya. Nih, soal yang pertama. Yang merupakan prinsip latihan daya tahan otot adalah sebagai berikut. Kecuali nomor 1, apakah udah semua? Sudah Pak. Oke, kalau sudah semua lanjut ke nomor 2. Kemampuan seseorang dalam mempergunakan kelompok ototnya untuk berkontraksi terus-menerus dalam waktu yang relatif cukup lama dengan beban tertentu merupakan pengertian dari apa? Langsung saja dijawab. Share screen-nya belum jalan Pak. Belum jalan lagi? Ya Pak. Sebentar. Turun ke bawah Pak. Oh ya, siap. Sudah Pak. Nah, ini. Kemampuan seseorang dalam mempergunakan kelompok ototnya untuk berkontraksi terus-menerus dalam waktu yang relatif cukup lama dengan beban tertentu merupakan pengertian dari apakah sudah? Halo anak-anak. Sudah? Sudah. Oke, lanjut ke nomor 3. Terlihat belum? Masih nomor 2 ini, Pak. Sebentar. Ini nomor 3. Ya Pak.
Contoh latihan daya tahan yang memfokuskan pada bagian kaki adalah Aduh, apa ini ya? ya ayo dipikir dulu apa A, B, C, apa D, apa E. Apakah sudah anak-anak? Sudah belum? Sudah? Saya sudah, Pak. Oke, kalau sudah, langsung kalian foto, langsung kalian kirimkan ke grup. Di grup WA itu kalian kirimkan. Jangan sampai terlambat ya anak-anak. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Oke, itu tadi kalian sudah belajar tentang daya tahan otot dan kalian juga sudah mengerjakan soal yang Bapak berikan. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selamat siang. Yang, Pak. Siang.